Isinya adalah jangan engkau berzina. Nah, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Tuhan. Sebab itu kita harus senantiasa bersuci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita berdoa. Ikuti kata ya adik-adik. Ya Tuhan Allah kami, ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, tadi kita sudah nyanyikan lagu I Love You Jesus. Artinya kita mencintai Tuhan Yesus. Kita mencintai Tuhan Yesus dan kita juga mencintai sesama kita. Nah, selanjutnya kita menyanyikan, karena kita tadi sudah bernyanyi tentang love atau cinta. Selanjutnya kita bernyanyi kasih Yesus. Oke, Bang. Adik-adik, marilah kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara, di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, karena tadi kita kan sudah banyak menyanyikan lagu bahasa Indonesia, Kak. Maka harus ada nih satu lagu bahasa Batak. Apa tuh, Kak? Nah, kita akan menyanyikan satu lagu bahasa Batak dari buku
Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu bersuka cita. Amin. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita yang menjadi nas khotbah di minggu Kuli pada hari ini. Tertulis dari Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai 52. Markus pasal 14 ayat 43 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menentakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, nas khotbah di minggu hari ini adalah tentang kesetiaan mengikuti Yesus. Kalau kita perhatikan dari ayat firman Tuhan kita mulai 47 sampai 50, di situ dapat kita melihat adik-adik bagaimana pandangan kita tentang seorang murid yang menghunus pedangnya dengan memutuskan telinga hamba imam besar. Dan yang kedua, apa makna perkataan Yesus dalam kehidupan kita, dalam firman Tuhan ayat 48 dan 49. Dan mengapa murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri adik-adik setelah peristiwa penangkapan yang terjadi pada Yesus. Sekarang adik-adik pertanyaannya, kita sudah mengikuti Markus 14 ayat 43 sampai 52. Andai kata kita semua adik-adik adalah salah satu murid yang ada di Taman Getsemani dalam peristiwa Yesus ditangkap, apakah yang akan kita lakukan saat melihat sang guru ditangkap para prajurit? Kita akan melihat adik-adik, apakah para murid itu sungguh-sungguh mencintai Yesus? Jika memperhatikan para murid dalam adegan penangkapan ini, kita bisa melihat beberapa model sikap sebagai berikut. Yang pertama adalah pengkhianat. Itu adalah murid yang memiliki cinta palsu yang diperankan oleh Yudas. Dia memberikan ciuman palsu kepada sang guru, kepada Yesus. Pada waktu itu orang biasa menyalami seorang rabi dengan sebuah ciuman. Itu adalah tanda hormat dan sayang terhadap seorang guru yang dikasihi. Benarkah Yudas mengasihi sang guru, mengasihi Yesus? Yang kita jumpai dalam adegan ini adalah sebuah tipu muslihat, ciuman palsu, ciuman maut dan cinta palsu seorang Yudas kepada Yesus sang guru. Si pemberani namun tipis pengharapannya. Ini adalah murid yang spontan menghunus pedang. Tampaknya dia siaga membela guru. Dia kalut, dia bingung melihat rombongan besar orang-orang yang datang dengan pedang dan pentung. Akibatnya pengharapannya untuk selamat menjadi menipis, sehingga dipakailah cara kekerasan. Yang berikut adalah si penakut dan pengecut.
si penakut dan pengecut. Para murid nyalinya rontok begitu melihat rombongan pasukan yang menangkap Yesus. Mereka takut, jangan-jangan akan ditangkap juga. Karena itulah mereka memilih kabur, meninggalkan Yesus. Apakah murid-murid Yesus yang melarikan diri bisa dikatakan sebagai murid yang sungguh-sungguh memiliki cita sejati pada Sang Guru, ataukah cita mereka itu juga palsu, adik-adik? Tentu cinta mereka adalah cinta palsu kepada Tuhan. Padahal cinta sejati Kristus yang rela mengorbankan diri ternyata tidak selalu disyukuri manusia dengan sungguh-sungguh untuk mencintainya. Apakah adik-adik semua kita mencintai Yesus, ataukah kita mencintai diri sendiri? Di tengah berbagai kesulitan dan ancaman, apakah cinta kita kepada Tuhan adalah cinta sejati atau cinta palsu? Banyak begitu masalah yang kita hadapi. Mungkin adik-adik sekolah minggu dari yang kecil sampai yang mau menjelang remaja punya masalah. Terlebih memang dalam kehidupan kita saat ini di masa pandemi COVID-19, apakah kita tetap setia dan mencintai Yesus? Pasti kita harus selalu setia kepada Yesus, karena itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Kita harus setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan akan selalu berikan berkat-Nya kepada kita. Ya adik-adik ya, kita harus selalu setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu di Minggu Opuli pada hari ini. Tuhan berkati kami anak-anak sekolah minggu, agar kami selalu dapat setia dan mengasihi-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semuanya anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Berkati kami dalam setiap ibadah kami di rumah masing-masing. Tuhan berkati kami, orang tua kami, pekerjaan tangan orang tua kami, Tuhan berkati. Saudara-saudara kami juga Tuhan berkati. Bagi umat Tuhan, berkati seluruhnya. Yang berulang tahun, Tuhan berikan panjang umur dan kesehatan. Yang sakit atau dalam pemulihan, Tuhan sembuhkan. Berkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom. Sebelum kita menutup ibadah kita, marilah kita menyanyikan satu lagu terakhir, yaitu Hati-hati Gunakan Tangan. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihinya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mewarnai kamu dengan damai sejahtera. Amin.